Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya Partai PAN ini tidak melirik Gibran lagi ya untuk menjadi wakil presiden di tahun 2029. Kok bisa bang? Ya karena beredar hari ini seperti apa yang disampaikan PDIP ya mengatakan mungkin ya kader PAN itu ada yang lebih mampu untuk mendampingi Prabowo. Wajar kan kemarin ya Gibran memberikan monolog begitu kan soal bonus demografi begitu kan ya. Ini menandakan bahwa anak-anak muda jangan sampai ketinggalan soal anak-anak muda. Karena Gibran ini identik dengan anak muda, sedangkan bonus demografi itu adalah 15 tahun sampai umur 30 tahun. Itu menandakan yang sangat produktif sekali. Ini menandakan Inilah ada wadah seorang pemimpin muda ya yang kemudian memberikan bonus demografi yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itulah implementasinya begitu kan. Walaupun monolognya adalah soal bonus demografi, tapi masyarakat banyak yang mengatakan wah jangan-jangan ini pencitraan. Jadi apa yang sampaikan dia oleh kader PDIP Deddy Storus ini menandakan jangan-jangan ya buat dikit-dikit buat video, diupload di konten-kontennya ya, diupload di akunnya begitu kan. Ini bagaimana seorang sosok wakil presiden ya kok tiba-tiba ya mengupload dengan hal-hal masalah bonus demografi. Ini kan ngeri pada akhirnya. Orang banyak berkomentar, wah jangan-jangan ini pencitraan. Jangan-jangan ini sudah tidak laku. Artinya secara tidak langsung bahwa ya posisi Gibran hari ini menandakan bahwa akan gagal menjadi calon presiden di tahun 2029. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ini pandangan masyarakat begitu kan, sehingga ada purnawirawan, ratusan purnawirawan yang ingin mencopot ya, ingin mendesak Prabowo untuk segera ganti yang namanya wakil presiden. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak hal yang kemudian desak oleh purnawirawan itu begitu kan. Artinya banyak yang setuju dan mendukung bahwa ya langkah apa yang dilakukan Gibran ini menuntut ya ada pencopotan. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Dan pada akhirnya sebuah komentar dari dari orang-orang menganggap bahwa seperti PAN lah misalnya begitu kan ya. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian lebih penting dibandingkan sosok seorang Gibran ya. Mungkin sosok seorang Gibran ini terafiliasi mungkin kepada Partai Golkar misalnya. Ya kita tunggu saja begitu. Tapi apa yang kemudian disampaikan oleh PDIP Perjuangan atau kader PDIP begitu kan ya menanggapi soal sikap PAN ya yang tak memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka dalam radar calon wakil presiden ya untuk Pilpres 2029. Padahal ini kan terlalu dini begitu. Padahal ini terlalu dini begitu kan. Artinya kok masih membicarakan soal bagaimana posisi Pilpres begitu kan ya. Bukankah Pilpres ini di tahun 2029 ini masih lama. Ini senada loh apa yang kemudian juga disampaikan oleh Sahroni. Sahroni juga mengatakan, ya wakil presiden tuh bisa lah dinegosiasi begitu. Artinya bisa saja lah diganti begitu kan. Nggak harus Gibran. Kan itu logikanya. Ini menarik loh begitu kan. Ini menarik ini. Jadi posisi seorang wakil presiden masih muda. Ya, masih ada bapak seorang Jokowi begitu kan. Walaupun seorang Jokowi didatangi banyak orang tapi belum mampu begitu mendongkrak kepercayaan publik terhadap apa yang kemudian dipersiapkan oleh Jokowi ya seorang Gibran di tahun 2029. Nampaknya belum mendongkrak itu. Karena mesin politik yang ada di parlemen itu dirangkul oleh sosok Prabowo. Jadi Prabowo santai-santai aja begitu. Walaupun ada yang bermanuver, menteri-menteri mereka ramai-ramai datang ke Jokowi begitu kan. Tapi ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya nampaknya Prabowo ini sudah mengunci begitu kan. Salah satunya
tokoh oposisi dirangkul ya. Dasko bertemu dengan Rocky Gerung. Lalu kemudian ya kekuatan yang sangat luar biasa adalah PDIP Ibu Megawati. Ya mau dicoba dirangkul. Itu awal permulaan begitu kan. Awal permulaan saja Jokowi sudah mulai agak panik. Agak panik di situ. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya politik ini akan semakin ada warna-warna baru. Ya, bisa saja nanti pada akhirnya kalau seperti ini terus ya nampaknya AHY ingin mencuri kesempatan begitu. Ya kenapa? Karena kita lihat saja ini sudah di-endorse oleh Prabowo begitu bahwa AHY bisa saja bersaing dengan Gibran ya, bisa saja bersaing dengan Prabowo dan sebagainya. Tapi langkah ini langkah yang baik begitu kan ya. Karena ada warna-warna baru pada akhirnya. Coba kita lihat ya beritanya begitu kan ya. Coba kita baca ini. Ini beritanya PAN tak usung Gibran di tahun 2009, PDIP mungkin mereka punya kader yang mampu dampingi Prabowo. Apakah Gibran nggak laku? PDIP Perjuangan menanggapi sikap santai Partai Amanat Nasional PAN yang tak memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka dalam radar calon wakil presiden untuk Pilpres 2029. Bagi PDIP, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi urusan internal PAN. Wah. Kemana kemarin begitu? Kemarin kenapa kok Zulhas bertemu dengan Jokowi? Ada apa begitu kan? Ada apa begitu ya? Ini jangan-jangan ini bagian-bagian dari manuver-manuver mereka. Ya, tapi kita tunggu saja begitu bahwa kader-kader PAN itu banyak yang mampu di atas rata-rata begitu kan. Artinya melebihi dari sosok seorang Gibran. Ya kalau pada akhirnya mengambil Gibran lagi ini gimana? Bukan kader kok begitu kan. Ya ngapain kita memilih Gibran lagi? Ini kan sudah tanda-tandanya sudah mau merasakan pilpres lagi begitu. Ini masih belum sampai 1 tahun ya. Bagaimana kalau sudah 2 tahun, 3 tahun? Wah, lama-lama ini tidak fokus lagi sosok seorang Prabowo ini, bros. Kan begitu akhirnya. Jadi saya kira bahwa ya persoalan sekarang ini adalah bagaimana dirinya untuk bisa melakukan pencitraan dulu deh. Makanya tidak heran ketika Gibran memberikan soal bonus demografi, saya kira ini bagus. Tapi satu sisi begitu kan, terlalu dini lah. Ingin menunjukkan bahwa dirinya itu adalah sebagai bonus demografi, pemimpin yang masih muda. Tapi sudah terbaca, gerak-gerik ini sudah terbaca begitu kan ya, sudah terbaca. Jangan-jangan ya nempel saja begitu kan ya pada bonus demografi, nempel saja pada timnas. Orang-orang kan pasti seperti itu begitu. Jadi saya kira bahwa politik ini semakin berubah. Kebijakan-kebijakan Prabowo ini sudah tidak lagi memikirkan bagaimana bayangan-bayangan Jokowi begitu kan ya. Soal IKN saja sekarang kita lihat saja. Nggak tahu pemberitaannya apakah masih masif atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bahwa yang terjadi saat ini ya posisinya sudah terasa pilpres begitu kan. Sudah mulai ada tanda-tanda itu. Ketua DPP PDIP Ketua DPP PDIP Deddy Storus mengatakan PAN tentu punya pertimbangan politik tersendiri, termasuk soal siapa sosok yang dianggap pantas mendampingi Prabowo Subianto 5 tahun mendatang. Anggota Komisi 2 DPR RI pun ya ditanya soal PAN ya tak mengusung Gibran, apakah sebagai tanda bahwa koalisi pemerintah Prabowo saat ini sedang pecah kongsi. Ini yang paling menarik begitu kan. Bisa saja ada pecah kongsi, bro, ya. Bagaimana tidak? Di lingkaran istana, orang-orang titipan Jokowi begitu, katakanlah seperti itu. Jadi semakin banyak curhatan-curhatan sana sini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Prabowo tahu siapa mereka. Ya, Prabowo mungkin ingin memelihara dulu begitu kan ya.
Tapi mungkin 3 tahun akan dipecat satu persatu. Ini langkah yang bagus gitu ya. Jadi biar apa? Biar menjadi karma bagi seorang Mulyono. Kalau Gibran ini gagal menjadi seorang wakil presiden atau calon presiden di tahun 2029, maka ini menandakan bahwa di negara kita sudah bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan nepotisme. Ini banyak komentar netizen yang seperti itu. Jadi saya kira memang hak ya masyarakat Indonesia itu hak memilih siapapun silahkan begitu. Tapi harus punya ya berdampingan dengan partai. Kalau partai PSI ingin mengusung Gibran ya karena di parlemen tidak ada, saya kira tidak kuat begitu. Tapi bisa karena partai kecil pun bisa begitu diusung. Misalnya partai PSI, terus kemudian partai yang lain yang kecil-kecil itu bergabung jadi satu untuk mengusung Gibran, bisa, sangat bisa memungkinkan begitu kan. Karena PT 0% kan sudah digugat begitu kan. Ya PT 0% ini sudah digugat dan sudah disahkan di situ. Artinya apa? Artinya bahwa partai-partai kecil boleh dong untuk menjadi calon presiden. Tapi ya pertanyaannya, siapakah yang mau milih? Dan itu pertanyaan, siapa yang mau milih? Kalau tidak ada yang mau milih, ngapain? Kira-kira itulah logikanya begitu kan ya. Bahkan Deddy Sitorus mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti hal itu sebab PDIP tak berada di dalam pemerintahan. Namun menurutnya hal yang terpenting mengawal pemerintahan Prabowo bisa menjalankan dengan baik. Ya, karena mungkin banyak muncul spekulasi dan narasi-narasi itu. Dasko sudah memulai memainkan peran. Bagaimana tokoh oposisi ini dirangkul, bos? Ya, mungkin nanti akan dikasih jabatan lah. Ngeri kan pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.